Halo everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Pada video ini kita akan membahas mengenai React.js. Oke, di sini kita akan berkenalan dengan React.js. Nah, sebelum itu kita lihat teman-teman di sini. Di sini ada learning by doing yang artinya teman-teman itu sambil belajar sambil mempraktekannya. Jadi kalau teman-teman sambil belajar, usahain teman-teman itu langsung mempraktekannya karena biar teman-teman itu paham dan mengerti apa yang teman-teman akan lakukan seperti itu. Oke. Nah, di sini kita masuk aja langsung. Yang di slide pertama, harapan saya kepada teman-teman sebelum memulai seri belajar React.js ini, teman-teman harus mengerti setidaknya yang pertama itu HTML dan CSS. HTML, Hypertext Markup Language, itu bukan bahasa pemrograman, melainkan cuma bahasa markah, tapi dia itu adalah tulangnya dari website seperti itu. Nah, kemudian ada CSS. Kalau teman-teman sudah belajar CSS dasar dan lain-lain, saya harap teman-teman itu tidak kesulitan dalam seri belajar JS ini. Karena yang kita pakai di CSS ini bukan CSS biasa atau CSS eksternal yang kita gunakan seperti biasa seperti itu. Melainkan kita menggunakan framework CSS-nya yang kelasnya itu akan kita tanamkan langsung di dalam tag-tag HTML. Oke, Tailwind CSS itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat di sini, Tailwind CSS, kalau kita kunjungin, nah kita get started. Kemudian kalau kita buka lagi Bootstrap, kita akan bandingkan dengan Bootstrap. Nah, kalau teman-teman yang terbiasa dengan Bootstrap, saya rasa teman-teman udah paham dan tidak kesulitan mengenai Tailwind CSS ini. Perbedaannya seperti apa? Nah, kalau kita lihat di sini, kita kunjungi cards. Oke, kita lihat cards. Nah, kemudian kita cari di sini cards, maka nah seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah komponennya, tapi di sini berbahaya teman-teman. Nah, tapi Tailwind CSS itu bukan seperti itu intinya. Itu adalah framework dari Tailwind CSS yaitu Tailwind UI. Nah, kita lihat di sini dan kita lihat di Bootstrap. Nah, kalau kita cari cards, maka komponen cards itu udah tersedia di dalam Bootstrap. Kita lihat lagi, nah card yang seperti apa yang kita mau itu udah tersedia. Tapi kalau kita masuk ke Tailwind CSS, kita tidak akan jumpa yang namanya cards. Melainkan kita hanya melihat kelas-kelasnya seperti itu. Makanya Tailwind CSS ini bukanlah sebuah komponen-komponen, melainkan dia itu hanya first class, yaitu kelas-kelas yang akan dibentuk menjadi sebuah komponen. Jadi kita bebas membuat cards yang seperti apa atau komponen yang seperti apa. Nah, React.js sendiri terdiri dari komponen-komponen. Maka dari itu, Tailwind CSS dan React.js ini sangat klop untuk disatukan, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini, dia itu udah mendukung yang namanya instalan dengan Vite. Yang dimana React.js sendiri, kita akan install menggunakan Vite agar lebih cepat seperti itu, teman. Nah, oke, kita kembali lagi ke slide. Nah, kemudian teman-teman itu harus mengerti setidaknya JavaScript dasar. Nah, di sini seperti vanilla JavaScript teman-teman itu udah bisa lah teman-teman saya harap. Kemudian yang ketiga itu DOM atau Document Object Model. Kemudian yang keempat modern JavaScript ES6. Yang kelima ini Git dan CLI. Jadi teman-teman harus bisa menggunakan yang namanya Git dan CLI. Git dan CLI ini kita gunakan misalnya untuk menginstal React.js-nya dan library-library yang akan kita gunakan nanti. Jadi itu perintah tidak sulit, perintah sudah ada, kita tinggal copy dan paste. Kemudian yang keempat, teman-teman itu harus pernah setidaknya menginstal yang namanya Node.js. Walaupun teman-teman tidak pernah mempelajarinya, setidaknya teman-teman harus menginstal dulu yang namanya Node.js agar kita bisa menggunakan perintah npm npm yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam modern JavaScript sendiri itu ada apa aja? Yang pertama, yang paling kita sering tahu yaitu variables. Nah, variable di dalam JavaScript modern ini ada let dan const. Yang paling ditekankan itu ada let dan const. Kemudian yang kedua function dan arrow function. Function ini ada function biasa dan arrow function. Arrow function ini penulisannya lebih ringkas, namun dia seperti lebih powerful gitu teman-teman. Nah, yang ketiga itu yang jelas object dan class. Yang keempat array dan array methods. Kemudian 5 destructuring file. Nah, destructuring ini seperti memecah-memecah seperti itu. Yang keenam itu template literals. Yang ketujuh ternary operators. Kalau teman-teman agar
bingung dengan ternary operators, teman-teman bisa bayangin if dan else. Jadi ternary itu hanya terdiri dari ketika dia benar maka lakukan ini, dan ketika dia salah maka lakukan yang satunya, seperti itu. Kemudian yang ke-8 ini ada AS modul, ada import atau export. Nah, di sini dia itu, misalnya teman-teman ingin membuat sebuah komponen di dalam React.js, nantilah bakal kita buat komponennya itu seperti apa. Jadi teman-teman bakal pakai sintaks yang namanya export dan import. Jadi kalau teman-teman misalnya buat komponen, misalnya komponen yang namanya button. Nah, button ini agar bisa digunakan di dalam file lain atau halaman lain, teman-teman itu harus membuat atau menuliskan kode export di dalam komponen buttonnya. Dan ketika teman-teman ingin menggunakan di halaman lain, teman-teman itu harus panggil dulu sintaks import. Jadi yang dari button tadi diekspor, dan ketika ingin digunakan dia itu harus diimport, seperti itu. Oke. Nah, kita langsung aja masuk ke React.js. Jadi apa itu React.js sendiri? Nah, React.js ini adalah sebuah library JavaScript yang deklaratif, efisien, dan fleksibel untuk membangun antarmuka pengguna. Nah, pengertian ini saya dapatkan langsung dari React.js sendiri. Oke, React ini memungkinkan Anda untuk membuat antarmuka kompleks dari kumpulan kode yang kecil dan terisolasi yang disebut dengan komponen. Nah, lagi-lagi di sini yang ditekankan adalah komponen. Awal-awal aja sudah disebutkan yaitu komponen. Jadi kenapa itu React.js disebut library? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan belajar sejarahnya React dulu. Jadi siapa sih yang menemukan React? Ya, pada tahun 2013 React.js ini dirilis. React.js ini dibuat oleh yang namanya Jordan Walk, yaitu seorang karyawan di Facebook yang bekerja sebagai engineer. Facebook ini sekarang dikenal dengan Meta. Nah, kemudian React.js ini telah menjadi salah satu pustaka UI terpenting dalam JavaScript dan telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, yaitu yang pertama Facebook. Facebook yang udah pasti dia sendiri penciptanya, pasti dia menggunakannya. Kemudian Instagram juga sekarang dikelola oleh Meta. Yang ketiga Netflix, Spotify, Medium, bahkan Twitter yang sekarang kita kenal dengan X. Oke, nah React.js telah mengubah cara Anda membangun antarmuka UI. Ya, React.js ini mengubah cara kita untuk membangun sebuah antarmuka atau UI di mana bisa lebih cepat, seperti itu teman-teman. Nah, kebanyakan orang menyebut React.js sebuah framework, melainkan React.js ini bukan sebuah framework. Karena apa? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, secara teknis React.js bukanlah sebuah framework, melainkan sebuah library yang digunakan untuk membuat UI. Jadi lagi-lagi React.js ini disebut sebuah framework, padahal bukan teman-teman. Nah, ini ada fakta menarik pada teman-teman. Di sini React.js sekarang sudah berusia 10 tahun. Saat ini sudah ada di versi yang terakhir itu 18.2.0. Nah, kenapa 10 tahun? Karena dia itu ditemukannya pada tahun 2013 dan video ini dibuat pada tahun 2024. Oke. Nah, kita harus tahu alasan kenapa dia diciptakan. Jadi seorang karyawan tadi, si Jordan Walk tadi yang merupakan salah satu karyawan Facebook, dia itu merilis sebuah prototipe React.js. Yang pertama kali dia rilis itu bukan namanya React.js, melainkan Vex.js. Jadi nama pertama dari React.js itu adalah Vex.js yang terinspirasi dari XHP. Nah, kemudian kenapa dia diciptakan? Karena Facebook ini menyadari bahwa aplikasi web milik mereka semakin kompleks. Nah, di sini ditekankan kompleks. Ada banyak bagian yang harus terus-menerus diupdate, seperti bagian new feeds, checklist, chatbox, dan lainnya secara real time, seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya Facebook ini dia itu bisa aja menggunakan jQuery, tapi menurut Facebook sendiri jQuery ini masih tradisional karena memakan banyak biaya ke depannya. Kemudian memanipulasi DOM membentukkan resource yang besar, sehingga React.js hadir untuk memberikan solusi berupa virtual DOM yang menurut mereka lebih cepat. Seperti itu teman-teman. Jadi itu alasan kenapa React.js diciptakan. Karena UI yang dibangun oleh Facebook itu semakin kompleks dan mereka tidak bisa menangani itu dengan hanya menggunakan jQuery. Maka mereka menciptakan library sendiri yang namanya React.js.
Oke, selanjutnya, nah kita akan bahas yang pertama itu, kita kan udah bahas di pertama tadi library dan framework. React.js itu sebuah library atau framework. React.js adalah sebuah library. Nah, tapi kita tidak tahu library dan framework itu sendiri. Nah, untuk library itu adalah kumpulan fungsi atau metode, kelas, dan modul yang bisa dipakai ulang. Yang bisa dipakai ulang untuk mempercepat dan mempermudah pengembangan perangkat lunak. Kemudian, dia bersifat modular, hanya menyediakan fungsi-fungsi tertentu yang dibutuhkan. Kemudian, library itu pengembang bebas menentukan desain dan alur aplikasi. Nah, di sini di library, pengguna itu tidak kaku dalam membuat aplikasinya. Bahkan alurnya itu kita bisa tentukan sendiri. Nah, contoh dari library sendiri adalah jQuery dari JavaScript, kemudian React ini dari JavaScript juga, kemudian NumPy ini dari Python. Nah, untuk framework sendiri itu adalah kerangka kerja yang menyediakan struktur dan aturan untuk membangun aplikasi. Dia itu bersifat menyeluruh, menentukan alur kerja dan desain aplikasi, kemudian pengembang mengikuti pola dan aturan yang sudah ditentukan. Perbedaan yang sangat signifikan yaitu yang pertama, kalau di library itu dia itu bebas, sementara dalam framework itu dia harus mengikuti pola dan aturan. Nah, untuk perbedaan dan library dan framework sendiri, yang utama, library lebih fleksibel, sementara framework lebih kaku. Kemudian library berisi kumpulan fungsi, sementara framework adalah kerangka kerja utuh. Yang C, yang C ini yang sudah kita bahas, dengan library kita bebas membuat desain aplikasi, sementara framework sudah menentukan desainnya. Seperti itu. Nah, kenapa React itu disebut sebuah library? Jadi kita udah belajar library dan framework. Jadi yang pertama, alasan React itu adalah sebuah library. Yang pertama, hanya fokus pada UI dan rendering. Kemudian, tidak menentukan struktur aplikasi. Ya, pengertian dari library sendiri, yaitu tidak menentukan struktur aplikasinya. Pengembang itu dapat bebas menentukan pola dan desain aplikasi sendiri. Yang ketiga, bersifat modular. Yang keempat, bisa digabungkan dengan framework lain. Nah, teman-teman, React.js ini bisa digabungkan dengan framework lain. Contohnya itu Laravel. Nah, kalau teman-teman sudah belajar Laravel, teman-teman bisa nih kombinasikan Laravel dengan React.js, yaitu dengan Laravel Server-Side Rendering. Bisa diinstal teman-teman, silahkan kunjungi aja di dokumentasi Laravelnya, di situ ada lengkap. Nah, yang kelima ini memberi kebebasan pada pengembang menentukan arsitektur aplikasi. Ya, udah jelas teman-teman. Library ini dia itu memberi kebebasan yang pengembangnya itu bebas menentukan arsitektur dari aplikasinya. Kemudian, apa saja library dalam JavaScript yang berfokus pada UI? Nah, di sini teman-teman tidak hanya harus tahu yang namanya React.js, melainkan teman-teman harus tahu library lain yang JavaScript gunain untuk membangun sebuah antarmuka. Nah, yang pertama itu yang kita belajar sekarang yaitu React.js. Yang kedua itu ada nih, kalau kita bilang ini kayak saingannya atau rivalnya dari React.js lah teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa belajar juga yang namanya Vue.js. React.js dan Vue.js ini adalah sebuah pilihan bagi teman-teman jika ingin belajar React.js silahkan dan ingin belajar Vue.js silahkan. Namun pada tutorial ke depan kita akan menggunakan React.js-nya. Oke, selanjutnya kenapa kita belajar React.js? Apakah rugi kita belajar React.js? React.js itu framework terkenal atau enggak? Jadi di sini React.js itu sudah diunduh sebanyak 19,3 juta kali di NPM dan memiliki 200.000 lebih start di GitHub. Jadi kalau kita lihat, kita kunjungin React.js sendiri, dia itu udah memiliki 200.000 lebih start di GitHub. Artinya dia ini sudah sangat terkenal. Kalau teman-teman cari framework UI yang populer, maka React.js ini adalah yang muncul teman-teman. Karena React.js adalah salah satu framework terpopuler yang ada di dunia untuk membangun sebuah UI. Kemudian di sini React.js ini mudah dipelajari dan dikuasai. Jadi nggak rugi teman-teman. Teman-teman mungkin yang berangkat dari JavaScript ini tidak terlalu sulit untuk mempelajari React.js. Kemudian mudah dalam menulis komponen karena ada JSX di dalamnya. Nah, JSX sendiri apa? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian mendukung reusability komponen. Reusability itu artinya komponen-komponen bisa digunakan kembali. Kalau di dalam Bootstrap, teman-teman kan memanggil sebuah, misalnya button.
button kan ada banyak jenisnya tuh, ada primary, ada secondary, dan juga ada danger dan warning dan lain-lain seperti itu. Nah, itu kan teman-teman panggilnya bukan secara kita bisa gunakan kembali, melainkan itu komponen yang sudah ada. Kalau React.js ini dia bisa menggunakan komponen yang lama, kita pakai di semua halaman seperti itu. Kemudian yang keempat, memungkinkan penciptaan aplikasi isomorphic. Yang kelima, kinerja lebih baik karena adanya virtual DOM. Ya sudah pasti teman-teman. Kemudian yang keenam, ramah CIO, yaitu kebanyakan aplikasi yang dibangun React.js ini dia ramah dengan CIO. Artinya dia itu lebih mudah dicari di halaman browser seperti itu. Kemudian menghadirkan tools developer langsung dari sumbernya. Nah, kalau kita lihat di sini, React.js itu ada yang namanya React Developer Tools. Nah, di sini langsung. Nah, di sini ada di dalam ekstensi dari Chrome, teman-teman bisa pakai. Ini opsional, teman-teman. Jadi saya aja sendiri belum menambahkannya. Oke, kita kembali lagi ke slide. Nah, di sini yang ke-8, teman-teman pasti relate banget nih. Nah, yang ke-8, penyedia jasa pembuatan aplikasi berbasis web diuntungkan oleh JavaScript Library. Nah, siapa nih yang ingin menjadi React.js developer lah gitu sepertinya. Kemudian di sini teman-teman itu diuntungkan karena membangun sebuah aplikasi menggunakan React.js itu sangatlah cepat. Oke, selanjutnya apa saja fitur-fitur dari React.js? Yang pertama itu ada JavaScript XML atau yang dikenal dengan JSX. Nah, biasanya kan teman-teman menginstal apa menyimpan sebuah file JavaScript, teman-teman itu gunakan dia ekstensi filenya itu .js. Sekarang di React.js teman-teman tidak lagi menginstal menyimpan filenya itu dengan titik atau ekstensi .js, melainkan .jsx yang x-nya itu adalah XML, teman-teman. Dan yang kedua, dokumen object model virtual. Nah, fitur-fitur ini yang udah pasti kan dia itu menghadirkan DOM, virtual DOM. Yang ketiga, komponen dan properti React. Yang udah pasti teman-teman, React.js ini kan terdiri dari komponen-komponen dan dia itu ada properti React yang biasa kita sebut dengan props nanti. Oke, kita akan belajar juga ini semua. Kemudian management step yang udah jelas juga, React.js ini memiliki jantung. State ini adalah jantung dari React, teman-teman. Yang kelima, navigasinya terprogram. Kemudian apa itu JSX? Nah, kita kan udah singgung tadi JSX. JavaScript XML atau JSX merupakan ekstensi dari pemrograman berbasis JavaScript. Nah, JSX ini membuat kalian bisa menggunakan HTML di dalam JavaScript. Nah, kalau kita tanya, bisa nggak sih React.js itu tanpa JSX? Nah, jawabannya itu bisa, teman-teman. React.js ini bisa tanpa menggunakan JSX. Namun, risiko yang teman-teman harus tanggung adalah kesulitan dalam pembuatan komponennya. Tanpa menggunakan JSX, script coding akan lebih panjang dan kurang praktis. Nah, kalau kita ingin script codingnya itu ringkas, kita harus menggunakan JSX sendiri. Memang JSX ini akan sangat dirugikan bagi teman-teman yang terbiasa dengan HTML aja. Tapi teman-teman itu harus berkembang dengan kemajuan teknologi yang ada. Jadi teman-teman itu harus menggunakan React.js dengan JSX-nya, teman-teman. Oke, mengenai dokumen object model, fitur ini berfungsi untuk menyajikan halaman web dalam tampilan struktur data, tree atau pohon. Jadi dia itu seperti cabang-cabang seperti itu. Dia itu ada induk dan cabang-cabangnya lagi. Kemudian React.js ini menyimpan struktur data dan virtual dalam memorinya sehingga jika terdapat perubahan pada bagian tertentu dalam struktur data, tidak perlu merender ulang semua datanya. Misal kita ubah komponen button, ya udah yang dirender hanya komponen button itu aja, karena itu yang barusan kita ubah, tidak semua kita render ulang seperti itu. Nah, React.js ini menggunakan konsep virtual DOM untuk mempercepat proses rendering. Dengan menggunakan virtual DOM, React.js hanya memperbarui komponen yang benar-benar berubah daripada melakukan rendering ulang secara keseluruhan tampilannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita bahas mengenai komponen dan properti React. React.js ini mungkin pengembang untuk memisahkan antar muka,
mengubah menjadi komponen-komponen kecil yang dapat digunakan kembali. Kalau teman-teman bingung komponen itu apa, jadi komponen-komponen itu adalah bagian terkecil dari sebuah halaman website. Jadi itu bagian-bagian terkecil yang disusun untuk membentuk sebuah halaman seperti itu, teman-teman. Komponen itu ibaratkan atom. Atom-atom yang disatukan membentuk sebuah molekul seperti itu. Nah, setiap komponen memiliki logika dan tampilan sendiri, sehingga memudahkan pengembang dan pemeliharaan kode. Nah, kalau di biasa teman-teman menggunakan JavaScript biasa, teman-teman kan menggunakannya ya udah di halaman itu semua logikanya. Sementara di dalam React.js ini kan kita membuat komponen button. Nah, komponen button ini bisa memiliki logikanya sendiri di dalamnya, teman-teman. Itu kejanggalan dari React.js sendiri. Oke, elemen React yang dihasilkan akan menentukan bagaimana tampilan antarmuka pengguna yang dilihat oleh user atau sisi klien. Nah, kemudian state ini adalah jantung dari React sendiri. State atau keadaan merupakan objek JavaScript yang mewakili satu bagian dari sebuah komponen. Setiap kali user berinteraksi dengan aplikasi, state juga akan berubah dengan merender UI baru untuk menampilkan perubahan dari interaksi tersebut. Jadi itu adalah arti dari state, teman-teman. State itu keadaan. Aplikasi terprogram. Nah, aplikasi terprogram adalah suatu situasi di mana serangkaian kode menghasilkan sebuah tindakan yang mengarahkan pengguna ke area tertentu. Contohnya dalam proses login. Nah, bisa teman-teman kan login, kemudian daftar akun, di mana secara terprogram tindakan tersebut akan mengarahkan pengguna ke halaman baru. Nah, di React.js sendiri ada tag yang namanya link. Nah, ketika teman-teman menggunakan link itu, teman-teman tidak akan berpindah ke halaman dengan merefresh. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kita ingin pindah, nah kita misalkan masuk ke Flexwork. Oke, nah Tailwind CSS ini tidak lagi ada refresh. Namun kalau kita lihat di Bootstrap, nah Bootstrap ini masih ada refresh, teman-teman. Yang artinya Bootstrap ini bukan single page application. Sementara Tailwind CSS ini sudah single page application yang artinya teman-teman lihat, nah tidak ada refresh, teman-teman. Nah, React.js itu sudah mendukung juga yang nama single page application. Jadi teman-teman jangan khawatir. Aplikasi yang teman-teman bangun menggunakan React.js ini adalah aplikasi yang sangat modern. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian apa saja manfaat dari React.js? Yang pertama, mudah digunakan, yang udah pasti. Kemudian mendukung komponen JavaScript yang reusable, kita udah bahas tadi. Mudah untuk menulis komponen, udah jelas. Kemudian performa tinggi, dan 5 ini SEO friendly. Oke, kita bahas lagi keunggulan React.js. Oke, di sini salah teman-teman seharusnya 6. Ini menurut saya, teman-teman ya. Yang pertama, mempermudah proses penilaian komponen, itu udah jelas. Kode yang stabil, ya karena kita susun kode-kodenya itu dari awal, teman-teman. Nah, 3, alat pengembangan yang lengkap. Nah, jadi di sini library dari React.js ini bisa digabungkan dengan library-library lain, contohnya itu Recruiter DOM dan lain-lain seperti itu. Nah, yang keempat, mendukung pengembangan aplikasi mobile dengan React Native. Nah, kalau kita kunjungin, React.js itu membuat juga yang namanya React Native. Nah, React Native ini adalah React.js yang dibangun untuk membuat aplikasi mobile seperti ini. Nah, jadi sintaksnya dari React Native ini tidak jauh berbeda dengan React.js. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kalau yang dia itu bisa dijalankan di browser, ada yang namanya React Expo. Seperti itu. Jadi kalau teman cari React Expo. Nah, di sini ada Expo. Jadi teman-teman bisa kunjungin ini. Oke, kita tutup aja. Kita balik lagi ke slide. Sudah cukup jauh ya, teman-teman. Nah, yang kemudian dia itu didukung oleh komunitas yang kuat. Nah, kita balik lagi nih, teman-teman. Kalau komunitas di Indonesia sendiri itu ada yang namanya ID React JS. Kalau kita lihat. Nah, ini React JS ID. Teman-teman bisa gabung di komunitas ini kalau teman-teman tertarik. Di sini juga ada bimbingan-bimbingan dan kursus-kursus teman-teman bisa teman-teman ikutin. Oke, nah kita balik lagi nih, teman-teman, ke slideshow. Oke, nah di sini yang keenam sudah digunakan oleh banyak perusahaan startup. Contohnya kayak tadi Facebook, Twitter yang sekarang X,
Instagram, Middle, dan lain-lain seperti itu teman-teman. Nah, kekurangan React.js sendiri. Di balik beberapa keunggulannya, tentunya React.js sendiri memiliki kekurangan. Yang pertama itu dokumentasi berantakan, kurang memadai. Nah, memang kalau saya belajar React.js ini, dokumentasinya itu kurang lengkap. Tapi kalau di YouTube tenang aja teman-teman. Di YouTube itu udah banyak contohnya di YouTube saya, Eka. Nah, di sini kemudian perkembangannya yang cepat. Sebenarnya perkembangan yang cepat ini bukan kekurangan, melainkan itu sebuah kelebihan. Namun, dengan perkembangan yang cepat itu menyebabkan masalah kompatibilitas dengan versi sebelumnya. Ya, karena React.js ini sangat sangat cepat sekali berkembang. Jadi sintak-sintak yang lama itu kadang ada yang tidak digunakan kembali, yaitu akan menyebabkan masalah kompatibilitas dengan versinya. Oke, yang ketiga itu JSX sebagai penghalang. Nah, saya juga udah singgung di awal, kalau kita terbiasa dengan HTML, maka JSX ini kita harus adaptasi. Nah, JSX ini sebenarnya juga sebuah kelebihan, tapi kalau teman-teman terbiasa dengan HTML, ya teman-teman harus adaptasi seperti itu. Nah, keempat, aplikasi React bergantung pada library pihak ketiga. Ya, memang React.js ini bukan library utuh yang kita gunakan untuk membangun sebuah UI. Kita membutuhkan library lain yang akan kita gabungkan dengan React.js. Contohnya React Router DOM dan lain-lain. Kalau misalnya icon ada React Icons dan lain-lain seperti itu. Jadi React ini udah banyak sekali library-nya. Jadi biasanya kalau kita install Laravel, Laravel itu ketika kita install semua library atau dependensinya itu sudah terinstall walaupun kita tidak gunakan. Tapi kalau React ini kita bangunnya dari nol, yang mana ketika kita membutuhkan sebuah library kita akan install. Jadi seperti itu teman-teman. Ketika kita tidak membutuhkannya, ya udah kita nggak usah install, kita bisa hapus kembali seperti itu. Nah, apa yang harus ada sebelum mulai pelatihan? Nah, sebelum masuk ke belajar React.js-nya sendiri, saya harap teman-teman itu udah menginstal yang namanya yang pertama kode editor. Nah, di sini yang saya sarankan yaitu VS Code. Karena di VS Code ini kita bisa install extension. Yang pertama, extension yang sangat memudahkan kita yaitu ES7 plus React atau Redux atau React Native. Nah, di sini adalah sebuah snippet. Ini sebenarnya opsional, tapi ini sangat membantu sekali teman-teman dalam proses belajar kita. Nah, yang kedua itu ada Node.js. Node.js sendiri teman-teman harus install karena kita membutuhkan yang namanya npm-nya. Kemudian yang keempat itu React Developer Tools yang juga udah kita bahas tadi. Ini opsional juga, teman-teman bisa install atau enggak. Nah, yang kelima ini Git dan GitHub teman-teman. Jadi karena kita di akhir nanti akan mendeploynya menggunakan GitHub, jadi teman-teman saya harap udah menginstal atau mempunyai akun GitHub seperti itu. Oke teman-teman, udah di video akhir. Terima kasih udah melihat pembahasan paparan materi kita mengenai pengenalan React.js. Saya harap teman-teman tidak bosan dalam belajar. Saya akan tunggu teman-teman di video selanjutnya. See you soon.